Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita merefleksikan perikop Injil Matius bab 5 ayat 44 sampai dengan 45. Saya membacakannya lebih dahulu. Yesus berkata, "Kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik pula. Hujan diturunkannya bagi orang-orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar." Saudara dan saudariku yang terkasih, mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menganiayai kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita, berdoa untuk orang yang berdoa untuk kita, berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, ini adalah hal yang mudah. Dan setiap kita berbuatnya. Dan orang-orang jahat juga berbuat demikian. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk berbuat lebih, yaitu bahwa mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini satu hal yang tidak gampang, satu hal yang memang harus penuh pergulatan yang besar. Bagaimana mendoakan mereka lagi. Jadi bukan hanya mengasihi saja, tapi mendoakan mereka yang menganiaya kita, yang mengancam kita, yang mencaci maki kita, yang membenci kita. Kita harus bawakan mereka dalam doa. Beranikah kita menyebut nama orang-orang yang membenci kita dalam doa-doa kita? Beranikah kita membawakan persembahan bagi mereka yang membenci kita? Beranikah kita mengasihi orang yang membenci kita, saudara dan saudariku yang terkasih? Dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah itu begitu baik. Dia tidak memilih kasih. Dia mengasihi semua orang. Orang yang jahat, orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Dia menerbitkan mataharinya setiap hari. Sangat setia, saudara dan saudariku yang terkasih, untuk semua orang. Dia menurunkan hujan bagi semua orang, entah orang benar ataupun orang yang tidak benar. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah contoh yang sangat besar betapa Allah mengasihi kita semua tanpa memandang bulu, tanpa melihat siapa orang ini, tanpa melihat ini orang miskin atau orang kaya, tanpa melihat bahwa orang ini benar atau tidak benar. Dia menurunkan semuanya, saudara dan saudariku yang terkasih. Inilah betapa baiknya Allah terhadap kita semua, saudara dan saudariku yang terkasih. Sekali lagi, saudara dan saudariku yang terkasih, contoh yang paling benar, contoh yang paling bagus, yang penuh kekuatan, yaitu Yesus sendiri, saudara dan saudariku yang terkasih. Ketika Yesus di atas kayu salib, disalibkan di atas kayu, saudara dan saudariku yang terkasih, Dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Dia berdoa untuk mereka yang memusuhi Dia. Dia tidak punya musuh. Dia tidak membenci siapa-siapa. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, Dia berdoa untuk mereka. Dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34, Yesus berdoa begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dan saudariku yang terkasih, waktu Yesus memikul salib, orang mencaci maki dia, orang mencambuk dia, orang memarahi dia, orang meludahi dia, bahkan di atas kayu salib sampai orang menghina dia, orang menombak dia. Jadi inilah saudara dan saudariku yang terkasih, betapa besarnya cinta Kristus kepada kita semua, orang yang baik dan orang yang jahat. Dia berdoa untuk semua orang, terutama mereka yang membenci dia, mereka yang tidak suka dengan dia. Dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah satu contoh yang sangat baik untuk kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita harus menjadi anak-anak Bapa di surga. Untuk bisa menjadi anak-anak Bapa di surga, kita harus berbuat seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang dilakukan oleh Bapa sendiri. Menerbitkan matahari untuk orang-orang yang tidak benar dan orang-orang benar. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Memampukan kita untuk melihat betapa besar kasih Allah terhadap dunia ini. Dia mengasihi musuh-musuhnya. Dia mendoakan. Jadi kita pun, saudara dan saudariku yang terkasih, harus berani mengasihi musuh-musuh kita, berani mendoakan mereka yang menganiaya. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya tidak mengajak Anda untuk membuatnya terjadi dalam satu hari seperti Yesus selesai. Tetapi untuk kita sebagai manusia, saudara dan saudariku yang terkasih, butuh proses. Dan proses itu kadang-kadang lama. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus berani mengampuni orang yang membenci kita. Kita harus berani mengasihi orang yang membenci kita. Dan kita harus berani untuk mendoakan mereka yang membenci kita, yang menganiaya kita. Kita harus bebaskan diri dari kungkungan dosa-dosa seperti itu. Karena saudara dan saudariku yang terkasih, itulah yang menghalangi kita untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Menjadi anak-anak Bapa di surga, saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus melepaskan segala belenggu yang ada dalam diri kita, yang mengekang hati kita, sehingga kita tidak bebas. Bebaskanlah diri Anda, sehingga Anda bisa datang kepada Allah dengan penuh damai, dengan penuh tenang, dan berdoa. Sehingga saudara dan saudariku yang terkasih, rahmat Allah bisa turun atas kita, sehingga kita bisa berseru seperti Yesus Kristus. Kita bisa berkata seperti Yesus Kristus ketika Yesus di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga video singkat ini membantu Anda untuk melihat betapa besar kasih Allah terhadap Anda, sehingga Anda mampu mengasihi musuh-musuh Anda, mampu berdoa untuk mereka yang menganiayai Anda. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan memberkati Anda selalu.